Selamat pagi, saudara. Anda menyaksikan Klik Indonesia Pagi selama 1 jam ke depan. Hari ini Jumat 22 November 2024. Bersama saya, Andin Wijaya. Dan saya Anggi DJ. Sejumlah informasi akan segera hadir untuk menemani pagi Anda. Berikut kami sajikan 2 topik utama Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Komisi 3 DPR RI menetapkan Komjen Pol Setio Budianto sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029. Penetapan ini dilakukan berdasarkan pemungutan suara atau voting yang dilakukan setelah uji kepatutan dan kelayakan atas 10 nama calon pimpinan KPK selesai digelar. Komjen Pol Setio Budianto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024 hingga 2029 dalam rapat pleno Komisi 3 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Komjen Pol Setio Budianto mendapat suara terbanyak dalam pemilihan calon pimpinan KPK di Komisi 3 DPR dengan 45 suara untuk menjadi Ketua KPK. Komisi 3 DPR telah menetapkan 5 nama Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi pemilihan nama Dewas KPK melalui voting anggota Komisi 3 DPR. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan berharap Komjen Pol Setio Budianto yang baru terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029 dapat bersinergi dengan seluruh aparat penegak hukum. Sinergitas ini dinilai penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pakar Hukum Mahfud MD menyatakan banyak produk undang-undang hasil legislasi yang membuka celah untuk dilakukan korupsi. Mahfud menilai saat ini tindak pidana korupsi sudah menyentuh hampir ke seluruh lapisan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengungkapkan sebanyak 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun bermain judi online. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan sebanyak 97 ribu anggota TNI Polri diduga ikut terlibat dalam permainan situs judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan pihaknya telah menutup sejumlah situs terindikasi judi online. Menkom Digi menyatakan siap untuk menghadapi setiap tuntutan balik yang dilayangkan atas penutupan situs tersebut. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menggerebek lokasi warung internet di kawasan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang yang terbukti mengoperasikan judi online berkedok permainan online. Sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi, terima kasih Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, guna mendukung Pilkada Damai, Polda Metro Jaya menggelar acara doa bersama yang dihadiri sejumlah pimpinan lembaga dan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kepolisian berharap dengan adanya doa bersama ini, situasi pada saat Pilkada tahun 2024 berjalan aman dan damai. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengunjungi warga Kampung Bayam, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Cagup RK mendengarkan keluhan warga dan berjanji akan menyelesaikan polemik Kampung Bayam dalam 100 hari kerja pertama jika terpilih pada Pilgub Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil merespon mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang menghadiri apel siaga bersama paslon Pramono Anung Rano Karno. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil tidak mempersoalkan Anies hadir di acara apel siaga bersama Pramono Rano, namun ia berjanji akan bekerja serius jika terpilih di Pilgub Jakarta 2024. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengintensifkan pengawasan jelang memasuki masa tenang dan mendekati hari pemilihan. Pengawasan intensif dilakukan di setiap tahapan, baik menjelang berakhirnya masa kampanye, penertiban alat peraga kampanye dan bahan kampanye, termasuk memastikan kesiapan pengawasan TPS. Seluruh jajaran ad hoc KPU di kecamatan dan TPS diminta bersiap menerima logistik Pilkada 2024. Petugas juga diminta memastikan keamanan dan kondisi logistik pencoblosan surat suara.
Saudara, Lembaga Permasyarakatan atau Lapas kelas 2B Lok Sokun Aceh Utara terus melakukan berbagai persiapan jelang pelaksanaan Pilkada 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI M. Hairil Bashar langsung dari Aceh Utara, Aceh. Hairil, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang menggelar simulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati, dimulai dari pemungutan hingga penghitungan suara. Simulasi dilakukan di TPPS 1 Desa Pasar 6, Kuala Namu, Kecamatan Beringin. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghadiri doa bersama lintas agama TNI, Polri, dan masyarakat dalam rangka Pilkada Serentak 2024 di Semarang, Jawa Tengah. Pada kegiatan doa lintas agama diisi ceramah kebangsaan dari Gus Idam. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Buckingham, London, Inggris pada Kamis pagi, waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo disambut secara resmi oleh pihak istana. Saudara, di hari kedua kunjungannya ke London, Inggris, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di kantor dan kediaman resmi Perdana Menteri di Downing Street, London, Inggris. Komisi 7 DPR RI memberikan tantangan untuk PT Mondelez Indonesia Manufacturing Cikarang sebagai perusahaan yang mendapat penghargaan Green Industry di tahun 2022 dan sudah melakukan biomas untuk memperbanyak produksi produk rendah gula dan mengingat kasus diabetes di Indonesia yang semakin tinggi. Komisi 7 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan ke lokasi Desa Wisata Hiu Paus Botu Barani, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dalam kunjungan kerjanya ke Desa Wisata Hiu Paus, Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menyampaikan komitmennya untuk bisa membantu pengembangan desa wisata. Badan Standarisasi Nasional terus berupaya meningkatkan daya saing ekonomi negara melalui Standarisasi Nasional Indonesia atau SNI Award 2024. Kegiatan apresiasi itu digelar guna merealisasikan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% dalam Asta Cita Presiden. Kabupaten Kulon Progo mampu menjadi yang terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI. Tahun 2024 ini Desa Wisata Jatimulyo, Krimulyo, Kronologo dan juga menjadi terbaik untuk kategori Desa Wisata Maju dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Dan saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan tentunya informasi cuaca nanti juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.